nggak sih ngerasain hal yang lumayan bikin frustrasi? Dulu, waktu gaji masih pas-pasan, kita sering mikir, nanti deh kalau gaji naik, hidup pasti lebih lega. Tapi anehnya, pas gaji beneran naik, kok rasanya tetap aja ya, sama aja sempitnya? Uang rasanya tetap aja cepat habis. Jumlah tabungan ya gitu-gitu lagi. Tiap akhir bulan deg-degan lagi. Kita jadi bingung sendiri kan? Loh, perasaan gaji sekarang lebih gede, tapi kok bebannya rasanya sama aja ya? Nah, kalau kamu merasakan itu, saya mau bilang satu hal. Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget. Dan seringnya ini bukan karena kamu nggak jago ngatur uang kok. Masalahnya lebih dalam dari itu. Yaitu saat penghasilan kita naik, standar hidup kita juga diam-diam ikut naik. Oke, mari kita bedah pelan-pelan ya. Kita mulai dari jebakan psikologisnya dulu, yang seringkali kita nggak sadar udah masuk perangkapnya. Jadi begini, begitu gaji kita naik, yang ikut naik itu bukan cuma angka di rekening. Tapi ya keinginan kita juga ikut naik. Yang tadinya ngopi sesekali, sekarang jadi lebih sering, pengen coba kafe baru. Yang tadinya biasa aja, sekarang jadi pengen sering jajan online. Semua ini rasanya wajar kan? Kayak hadiah buat diri sendiri atas kerja keras. Tapi masalahnya muncul waktu semua hal ini naik barengan. Kenaikan gaji yang harusnya kasih kita ruang napas, malah habis buat menopang gaya hidup yang baru. Nggak kerasa. Nah, ini dia nih kalimat saktinya. Kalimat yang sering banget muncul di kepala kita setelah dapat kenaikan gaji. Sekarang kan gue pantes dapat ini. Pantes beli gadget baru, pantes makan di tempat yang lebih mahal, pantes liburan. Sekali lagi ya, perasaan ini nggak salah. Yang bahaya itu kalau rasa pantas ini nggak ada remnya, nggak ada batasnya. Karena begitu semua pengeluaran kita benarkan dengan kalimat sakti itu, uang tambahan dari kenaikan gaji nggak pernah sempat jadi tabungan atau investasi. Dia langsung lewat, cuma buat biayain versi hidup kita yang lebih mahal. Hasil kerja keras kita jadi nggak pernah sempat membangun fondasi keuangan yang kuat. Biar kita nggak salah jalan, penting banget buat bedain dua jenis upgrade ini. Ada upgrade kualitas hidup, ada upgrade gaya hidup. Kualitas hidup itu benar-benar bikin hidupmu lebih baik. Misalnya, pindah ke kosan yang lebih aman, beli makanan yang lebih sehat, atau beli kasur yang enak biar tidur nyenyak. Nah, kalau gaya hidup, itu lebih sering soal gengsi. Biar nggak kalah sama temen, biar kelihatan sukses, atau ya ikut-ikutan tren aja. Keduanya ini sering nyampur, jadi kita harus jujur ke diri sendiri, ini upgrade buat kebutuhan atau cuma buat penampilan. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya, solusi praktisnya. Ada satu aturan, satu sistem yang super simple buat kita pegang biar kenaikan gaji ini benar-benar terasa manfaatnya. Namanya gampang banget, aturan kenaikan gaji 50%. Maksudnya apa? Sederhana, setiap kali kamu dapat kenaikan gaji, minimal setengah dari kenaikannya itu langsung kita amankan buat masa depan. Ingat ya, langsung di awal, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Jadi angka ini nih kuncinya, 50%. Ini komitmen minimal kita buat diri sendiri setiap kali pemasukan bertambah. Terus setengahnya lagi gimana? Nah, yang setengahnya lagi silahkan dipakai buat bikin hidupmu sekarang sedikit lebih nyaman. Adil kan? Biar lebih kebayang, ini contohnya. Misal, gaji kamu naik 1 juta rupiah per bulan. Nah, begitu gajian, minimal 500.000 dari kenaikan itu langsung kamu pindahin ke rekening tabungan, investasi, atau buat bayar utang. Sisanya, yang 500.000 lagi, boleh banget dipakai buat upgrade hidupmu sekarang. Mau buat nambah budget makan, langganan sesuatu, bebas. Dengan cara ini, gaya hidupmu membaik, tapi fondasi keuanganmu juga ikut tumbuh, seimbang. Ada satu lagi kesalahan umum. Begitu gaji naik, rasanya semua aspek hidup pengen di-upgrade barengan. Jangan, kuncinya adalah prioritas. Pilih 1 atau 2 area aja yang paling penting buat kamu perbaiki. Misalnya, kamu mutusin buat upgrade kualitas makanan, sama nambah budget transportasi biar lebih nyaman. Fokus di situ aja. Ini jauh lebih sehat daripada semuanya dinaikin dikit-dikit, tapi nggak ada yang bener-bener kerasa. Oke, sekarang bagian paling praktisnya. Gimana cara biar aturan 50% tadi beneran jalan? Kuncinya adalah sistem otomatis, bukan cuma ngandelin niat dan kemauan. Sistemnya simpel banget kok, cuma 4 langkah. Pertama, dan ini wajib, pisahkan rekening. Harus ada rekening khusus buat masa depan yang nggak kamu pakai buat sehari-hari. Kedua, ini yang paling penting, transfer uangnya di awal pas hari gajian, bukan di akhir bulan. Karena kalau nunggu sisa, kita semua tahu, biasanya nggak ada sisanya. Ketiga, kasih nama buat tabunganmu itu.
Dan terakhir, sebulan sekali cek sebentar aja buat lihat alirannya. Nah, ini trik psikologis yang ampuh banget. Saat kamu kasih nama ke uangmu, misalnya dana darurat anti panik atau DP rumah impian, secara emosional kamu jadi lebih segan buat pakai uang itu untuk hal-hal iseng. Kenapa? Karena uang itu sekarang udah punya tujuan, udah punya tugas yang jelas, jadi nggak gampang diganggu-gugat. Sebagai bagian akhir, yuk kita sama-sama geser cara kita memandang kesuksesan finansial. Ini soal perubahan mindset yang penting banget. Kalau gaji kita naik, kemajuannya itu harus kelihatan. Tapi kelihatannya itu bukan cuma dari barang yang kita pakai makin mahal atau tempat nongkrong yang makin fancy. Kemajuan yang sesungguhnya harus terlihat di fondasi keuangan kita, di tabungan dana darurat yang makin tebal, utang konsumtif yang makin berkurang, dan investasi yang mulai tumbuh. Itulah bukti nyata dari kerja keras kita. Jadi, mulai sekarang coba ganti pertanyaan di kepala kita. Bukan lagi, dengan uang tambahan ini, apa yang bisa gue beli sekarang? Tapi ganti jadi, dengan uang tambahan ini, apa yang bisa gue bangun sekarang? Apakah itu dana darurat yang lebih kokoh, bebas dari utang, atau pondasi investasi buat masa depan? Pertanyaan kedua ini jauh lebih kuat dan menyelamatkan kita jangka panjang. Oke, kita rangkum cepat ya poin-poin pentingnya. Pertama, selalu sadar sama yang namanya inflasi gaya hidup yang suka nyelinap diam-diam. Kedua, latih diri buat bedain mana upgrade kualitas hidup, mana yang cuma gaya hidup. Ketiga, pakai aturan simple, sistem 50%. Keempat, pilih prioritas, jangan upgrade semuanya sekaligus. Dan yang terakhir, bikin sistemnya jalan otomatis, transfer uangnya di awal. Sebelum kita tutup, saya mau kamu jawab pertanyaan ini dalam hati. Kalau bulan depan gajimu beneran naik 1 juta rupiah, 500.000 pertamanya bakal kamu kirim kemana? Ke dana darurat? Buat lunasin utang? Ke tabungan buat tujuan tertentu? Atau mulai investasi kecil-kecilan? Jawabanmu atas pertanyaan itu adalah langkah pertama buat membentuk masa depan finansial yang lebih baik. Ingat, kenaikan gaji itu bukan cuma buat foya-foya hari ini, tapi kesempatan emas buat memperkuat hidupmu di masa depan.